Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Putri Aridharma dari kelas 1C Mekatronika. Di sini saya akan mempresentasikan rangkaian saya yaitu Mod 6 Counter Sinkron JK Flip-Flop dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Yang mana pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang pentingnya pencacah atau counter dalam dunia digital. Counter digunakan untuk pengaturan waktu atau timing, pembagi frekuensi, dan urutan kontrol. Nah, alasan mengapa memilih rangkaian Mod 6 yaitu karena rangkaian ini merupakan pencacah yang memiliki 6 kondisi keluaran unik, di mana rangkaian ini mampu menghitung dari 0 hingga 5 atau dalam bentuk binarnya yaitu 000 hingga 101. Rangkaian ini juga sangat relevan untuk aplikasi jam digital di detik per menit atau sistem yang membutuhkan siklus 6 tahap. Nah, mengapa sinkron? Karena pada counter sinkron, semua flip-flop dipicu oleh sinyal clock yang sama secara bersamaan, sehingga menghindari delay dan mencegah kesalahan pembacaan atau glitch, yang mana itu sering terjadi pada counter asinkron. Selanjutnya, kita juga perlu tahu apa itu rangkaian flip-flop. Nah, rangkaian flip-flop ialah rangkaian elektronika digital yang memiliki dua kondisi stabil atau multivibrator bistabil dan berfungsi sebagai memori dasar untuk menyimpan satu bit data. Keadaan 0 atau 1 pada rangkaian ini akan terus dipertahankan, yang berarti outputnya akan tetap berada di satu kondisi sampai ada sinyal pemicu atau input baru yang mengubahnya. Oke, selanjutnya ada fungsi komponen, yang mana komponen pertama itu ada flip-flop JK IC 74LS76. Ini adalah komponen inti dari rangkaian tersebut, yang mana fungsi utamanya yaitu sebagai unit penyimpan data 1 bit dan pembentuk urutan logika atau state. Nah, di sini juga ada sifat sinkron, yang mana hal ini memastikan semua perubahan kondisi keluaran atau output terjadi secara serentak atau sinkron, dengan menerima sinyal clock secara bersamaan dari satu sumber yang sama, sehingga meminimalkan penundaan atau kesalahan pembacaan glitch. Nah, next, pada komponen kedua yaitu ada gerbang logika N atau NAND pada IC 74LS08. Gerbang logika dalam Mod 6 berfungsi sebagai logika pengendali, yang mana ini akan menentukan kapan rangkaian harus kembali ke angka 0 atau reset. Nah, di sini juga ada sirkuit reset sebagai fungsinya, karena modulo 6 menghitung dari 0 sampai 5, yang mana itu ada total 6 keadaan. Gerbang ini bertugas mendeteksi angka 6 atau 110 untuk segera mereset rangkaian kembali ke 000. Next, komponen ketiga di sini ada clock atau sinyal jam, yang mana komponen ini berfungsi memberikan keadaan pemicu atau trigger agar rangkaian berpindah dari satu angka ke angka berikutnya dalam hitungan biner. Tanpa jam, rangkaian tidak akan berjalan atau statis. Mengirimkan sinyal kotak secara berkala ke pin CLK di setiap flip-flop secara bersamaan atau sinkron. Next, komponen berikutnya yaitu ada resistor, mana di sini kita pakai 3 komponen resistor, yang mana komponen resistor itu sendiri berfungsi sebagai pembatas arus atau current limiter yang menuju ke LED, dan juga berfungsi untuk melindungi komponen LED agar tidak rusak atau terbakar akibat arus berlebih dari output IC. Next, di sini ada komponen LED yellow atau LED kuning, di mana kita di sini menggunakan 3 LED, yaitu D1, D2, D3 LED kuning. Yang mana komponen LED itu sendiri berfungsi sebagai indikator visual output dalam bentuk binar. Kondisi LED menyala mempresentasikan logika 1 atau high. Kondisi LED mati mempresentasikan logika 0 atau low. Nah, sedikit ringkasan cara kerjanya yaitu rangkaian ini akan menghitung pulsa masuk dan menampilkan urutan biner dari 000 sampai 101. Begitu mencapai hitungan ke-6, logika internal akan memaksa flip-flop kembali ke 0.
sehingga terciptalah siklus berulang 6 keadaan atau modulo 6. Next komponennya di sini ada ground, yaitu pelengkap rangkaian yang berfungsi sebagai jalur kembali arus listrik ke sumbernya. Tanpa ground, arus tidak akan mengalir dan rangkaian tidak akan bekerja. Nah, di sini juga ground sebagai titik referensi 0 menjadi titik standar tegangan 0 volt dalam rangkaian. Juga ground sendiri itu sebagai jalur buang LED, yang mana pada bagian bawah rangkaian D1, D2, dan D3, ground memastikan arus yang melewati LED dan resistor memiliki tujuan akhir sehingga LED dapat menyala. Next komponennya, yang mana ini menjadi komponen terakhir, yaitu ada power. Power sini sebagai sumber energi yang berfungsi memberikan suplai tegangan positif yang dibutuhkan oleh komponen aktif seperti IC74LS76 flip-flop agar dapat beroperasi, dan juga berfungsi sebagai representasi logika high. Dalam sirkuit digital, jalur ini sering menjadi referensi untuk sinyal logika 1 atau high. Nah, selanjutnya ada aljabar boolean, di mana kita bisa misalkan ketiga flip-flop tersebut direpresentasikan sebagai QA sama dengan flip-flop LSB atau U1A yang terhubung ke LED D1, dan QB sama dengan flip-flop tengah atau U1B yang terhubung ke LED D2. Dan juga ada QC sama dengan flip-flop MSB atau U2A yang terhubung ke LED D3. Nah, yang pertama ada flip-flop A atau QA. Nah, di sini input JA dan KA terhubung langsung ke sumber tegangan tinggi, VCC atau logik 1, yang mana JA sama dengan 1 dan KA sama dengan 1. Yang kedua, flip-flop B atau QB, di mana input JB dan KB terhubung bersama ke output gerbang N pertama atau U3A. Gerbang ini menerima input dari QA dan Q bar C, yang mana JB sama dengan QA, N Q bar C, dan juga KB sama dengan QA, N Q bar C. Yang ketiga ada flip-flop C atau VC, di mana input JC terhubung ke output gerbang N kedua atau U3B, yang menerima input dari QA dan QB. Nah, di sini juga ada input KC terhubung langsung ke output QA, yang mana JC sama dengan QA, N, QB, KC sama dengan QA. Nah, untuk mod 6, di mana keadaan 0 sampai 5, untuk status berikutnya ditentukan dengan tabel eksitasi JK flip-flop, yang mana urutan cacahnya yaitu 000, 001, 010, 100, 101, 101, lalu kembali ke 000. Nah, untuk persamaan logikanya yaitu JA sama dengan 1, KA sama dengan 1, di mana flip-flop pertama selalu beralih. Dan juga ada JB sama dengan QA, N Q bar C. Juga ada KB sama dengan QA. Dan juga ada JC sama dengan QA, N QB. Juga ada KC sama dengan 1. Dimana kembali ke 0 setelah mencapai 101. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tabel kebenaran, di mana ketiga flip-flop tersebut kita representasikan sebagai QA, QB, dan QC dengan total 6 keadaan. Untuk keadaan awalnya yaitu 0 dengan QA 0, QB 0, dan QC 0. Yaitu dalam bentuk binernya ialah 0, 0, 0. Dan untuk keadaan keduanya yaitu nomor 1, di mana QA-nya 0, QB-nya 0, dan QC-nya 1. Dalam bentuk binernya ialah 001. Nah, untuk keadaan ketiganya yaitu nomor 2, QA-nya ada 0, QB-nya ada 1, dan QC-nya ada 0. Yang mana dalam bentuk biner ialah 010. Dan untuk keadaan keempatnya yaitu nomor 3, di mana QA-nya ada 0, QB-nya ada 1, dan QC-nya ada 1. Dan dalam bentuk binernya ialah 011. Dan untuk keadaan 5-nya yaitu nomor 4, QA-nya ada 1, QB-nya ada 0, dan QC-nya ada 0. Yang mana dalam bentuk biner ialah 100. Nah, untuk keadaan 6-nya yaitu nomor 5, QA-nya ada 1, QB-nya ada 0, dan QC-nya ada 1. Yang mana dalam bentuk biner yaitu 101. Dan terreset kembali yaitu nomor 6,
QA ada 0, QB ada 0, dan QC ada 0. Yang dalam bentuk binar terreset kembali dalam bentuk 000. Dan ya, terakhir untuk kesimpulannya, rangkaian ini merupakan pencacah atau counter naik yang akan menghitung dari 0 hingga 5 dengan total 6 keadaan secara bersamaan atau sinkron berkat pemicuan sinyal clock sebelum otomatis kembali mereset ke angka 0. Rangkaian ini banyak diaplikasikan pada perangkat digital harian. Salah satunya sebagai pembagi frekuensi atau komponen utama dalam sirkuit jam digital pada bagian pencacah satuan detik dan menit, yang mentok di angka 60 sebelum kembali ke 0. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari rangkaian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.